sahabat, namanya Mal. Mal ini prajurit, Nama tentara. lengkapnya Ciputra Mal. Mal Central Park. Bukan. Mal jenenge sopo? Mal. Permisi Bu, Iya. mau bikin KTP. Udah sempat jamat. Iya bener-bener. Kayak nggak cocok sama film yang mau kita review hari ini. Apa namanya? Apa? Sinar matahari yang bersinar. Kamu summoner-nya ya? Summoner. Iya tuh. Aku shadow summoner-nya. Oh iya, aku yang lebih terang. Aku kan jalan kebenaran. Itu dong. Oh bukan dong. Gak boleh. Jangan sebut merek. Hai warga Gajah Mada dan sekitarnya. Yes, balik lagi ya, udah berdua. Berarti kita akan ngapain? Kita akan bikin KTP. Enggak dong. Kita akan review dong satu film yang udah rilis di Netflix baru-baru aja. Baru-baru aja lagi hits-hitsnya. Judulnya adalah Bayangan dan Paman. Hah? Karena yang ngomong aku, Shadow and Bone tulang kalau orang mata paman. Epic. Dia mempersiapkannya udah lama, masih bagus. Yes. Ini dia Shadow and Bone di bioskop Gajah Mada. Iya kan, gak apa-apa pembukanya itu memang harus yang semangat dulu. Baru tahu terjemahan Bone itu paman. Tulang, kalau kamu yang orang Jawa mungkin gak relate kan. Betul. Orang Batak. Bayangannya paman. Oke, Shadow and Bone ini adalah trilogi sihir-sihiran trilogi dari novel ya, betul ya? Novel bener. Shadow and Bone, Six of Crowns itu Six of Crowns-nya ada duologi gitu katanya. Yes. Leigh Bardugo. Yang nulis Leigh Bardugo. Ini tulangnya Sesa. Masih lanjut ya Bang ternyata. You're safe now. Tell me what happened in the fold. What saved you? You won't believe me, but this was a sun summoner. Oke, dan ini di apa namanya? Adaptasi lah ya, diadaptasi ke Netflix dan dijadikan series. Ada 8. Ada 8 episode. Sebelumnya ini tuh yang Shadow and Bone itu tuh sempat jadi omong-omongan juga. Ini kapan sih rilisnya? Oh, gitu. Akhirnya rilis dan jadi series gitu, Bun. Terus Hmm. kita review deh. Itu gitu. dia. Kamu nonton sampai episode berapa? Buka kartu as deh. Sebel banget. Kan nggak apa-apa, nggak harus selesai. Jujur Sesa baru nonton 3 episode doang. Karena awalnya mikirnya ini satu film abis gitu 2 jam gitu. Ternyata panjang 8 episode, satu episodenya 50 menit. Udah 3 episode pertama udah nyantol belum? Itu yang jadi minusnya nanti ya. Aku belum. Kamu nonton sampai berapa? Nonton baru paham oh itu 5 apa ya? Kita kan cuma beda 2 doang. Aku sudah selesai, tapi yang baru alah ini tuh 5 kalau nggak salah. Lama masuknya. Tapi maksudnya juga ini salah satu karena dia dari adaptasi dari film adaptasi dari novel. Kalau novel kan tebel-tebel tuh. Iya. Jadi pasti dijelasin di awal. Meskipun betul. series akan berkelanjutan panjang, cuman kan akan aneh nggak sih kalau misalnya dibuat di awal ini adalah ini jadi kayak makanya mungkin butuh, kalau kayak Daniel butuh 5 episode untuk bisa paham kan. Is this true? Can you summon light? She's real. Karena juga ini diadaptasi dari novel seperti disampaikan Sesa tadi, alurnya agak lompat-lompat. Jadi kalau novel kan sering bab 1 kita cerita tentang A, bab 2 tentang B. Nah, di film ini cukup susah untuk nyambunginnya. Di satu adegan pertama tentang tokohnya tiba-tiba berubah ke adegan kedua ada orang lain yang iki sopo. Iya, tiba-tiba gitu, dia muncul tiba-tiba dengan
nama panggungnya yang baru yang kita siapa dia ya enggak sih. Oke, ceritanya adalah di sebuah negeri aku nggak boleh ngomong duluan karena aku cuma sampai episode 3. Aku Antah Berantah aja dulu. Antah Berantah terpisahkan oleh sebuah kuasa kegelapan gitu. Ya, kabut gelap di mana ketika orang-orang mau melintas itu mereka harus mempertaruhkan nyawa karena ada banyak monster di situ. Udah deh, lanjutin deh. Udah 1 sampai 3 udah di situ semua. Tokohnya tapi kan tadi dibilang nih kegelapan gitu, kuasa kegelapan disebutnya adalah Shadowfold. Oh ya Allah, lekukan kehitaman. Lekukan bayang itu pokoknya itu. Jadi benar katanya Daniel, itu si lekukannya itu membagi 2 negeri, Ravka Timur dengan Ravka Barat. Russia, it's a mother Russia gitu ya. Terus jadi siapapun yang mau lewat itu tadi harus ngelewati monster-monster segala macam. Akhirnya satu pemeran utamanya namanya Alina Starkov. Alina Starkov ini dia adalah ya udah anak yatim piatu gitu kan, anak yatim piatu, dia tidak tahu dia punya kekuatan apapun. Pokoknya kerjanya dia adalah bikin peta. Yes. Bikin peta, dia punya sahabat namanya Mal. Mal ini prajurit, tentara. Ciputra Mal. Mal Central Park. Mal jenenge sopo? Malyan Oretsev. Bisa nggak sih kalau kita nggak usah nyebutin namanya mereka? Oh iya, karena Malyan Oretsev gitu. Iya itu dia tentara prajurit pertama gitu yang memang nggak ada ilmu sihir apapun. Satu ketika mereka harus menyeberang lewat si bayangan-bayangan hitam tadi. Di tengah perjalanan bayangan hitam, pokoknya mereka ketahuan sama si monsternya ini karena kan nggak boleh terang-terang nih di dalam kan. Nanti jadinya Ibu Kita Kartini. Habis gelap tuh. Ya Tuhan, oke. Mari lanjutkan. Terus jadi ketahuan akhirnya sama monsternya. Ada terang-terang tuh. Udah diserbulah kapalnya mereka. Si Mal ini sempat mau dibawa. Si Alina kayak jangan. Terus akhirnya ditolong. Si Alinanya mau diambil monsternya. Baru disitulah keluar kekuatannya dia yang dia nggak tahu. Karena cerita dari itu, jadi itu dibilang siapapun yang ngelewat si bayangannya ini gak akan pernah selamat. Yes. Nah karena si Alinanya tadi mengeluarkan Sun Summoner-nya dan segala macamnya itu, mereka pada lolos terus ditanyain sama prajurit-prajuritnya lain, kok bisa lolos nih, gimana ceritanya? Akhirnya dipanggil dia ke General Kirigan namanya, General Kirigan. Di situ terus ditanya kenapa barulah ketahuan dia punya satu kekuatan yang dia nggak tahu, dia adalah pemanggil cahaya atau Sun Summoner. Nah, ceritanya berganti si General Kirigan. Kirigan tadi dia adalah sosok kapten yang punya anak buahnya macam-macam nih gitu ya. Ada yang memang manusia biasa yang bertarung seperti biasa, ada juga yang sihir namanya adalah Grisha. Ini adalah sekelompok anak berbakat begitu yang bisa segala macam sihir, bisa menyembuhkan, bisa bisa peremuk hati, mengeluarkan angin, gitu-gitu segala macam lah. Ditambahlah si Alina tadi yang bisa memunculkan cahaya. Nah, si General Kirigan ini berharap si Alina bisa menjadi bagian dari timnya. Bener, udah sampai situ doang Daniel. Itu aja ya? Itu aja deh. Ada satu kelompok lagi, kelompok 3 pencuri. Oh siapa iya, namanya? Kas, Ines, sama itulah. Depannya P kalau nggak salah. Peter, Pavlenko, Heru. Ada apa sih kamu dengan Heru? Pokoknya ada kelompok pencuri 3. Bagaimana hubungan ketiga kelompok tadi ya? Bagaimana Alina ini menjadi seorang pemanggil cahaya, primadona. Karena dia dapat dapat banyak privilege. Oh iya benar. Ya kan? Ya ampun, takut sekali sama Alina. Gitu. Ya, silakan saksikan di Netflix, ada 8 episode. Tadi hanya cerita-cerita di awalnya. Konfliknya menarik sampai ke episode yang ke-8. Katanya menarik dari mananya sampai episode 5 baru paham. Gimana sih? Yang kamu suka? Langsung ya. Yang aku suka
Sama kayak ini modelan kayak Harry Potter, ada sihir-sihirnya dan aku suka karena mereka totalitas. Maksudnya? Totalitas adalah ini kan cerita fiksi, tapi mereka bisa buat ada negara baru, kostumnya juga kostum negara mereka, mata uangnya, bahasanya, bener-bener dunia baru. Gitu ya. Jadi satu bukan yang main-main meskipun series kan. Kalau biasa yang totalitas tuh film, tapi ini series mereka bisa setotalitas itu untuk bikin satu negara. Oke. Yang saya suka settingnya oke. Ya nggak kelihatan kalau ada bagian yang dibuat di studio mungkin ya, atau pakai green screen dan sebagainya gitu, karena settingnya sangat oke. Si alam kegelapannya juga dibuat sedemikian rupa yang gitu, yang horor ketika sudah masuk ke dalam kabut gelap itu gitu. Pilihan castingnya juga oke. Ada Prince Caspian kalau sahabat Sonora pernah nonton. Itu apa? Maki tahu nggak? Prince Caspian. Narnia. Narnia, Prince Caspian yang ganteng. Dia jadi jenderal Kirigannya. Ben Barnes. Oh iya. Itu. Nggak tahu. Ya, tapi alurnya oke, settingnya oke, pemilihan karakternya juga oke. Anda akan dimanjakan dengan cast yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng gitu ya. Jadi gak bosen lah dinikmati 8 episode. Iya, masih 3, masih ada sisa lagi ya, gak apa-apa ya ditonton lagi. Yang gak disuka? Banyak. Oh ya? 1, alurnya membingungkan. Iya, sama. Bener. Loh, Pak tuh harus yang nontonnya itu harus bener-bener fokus gitu. 2, namanya susah-susah. Beneran deh, menghafal namanya itu effort tersendiri gitu. Mungkin kalau namanya adalah siapa namanya, Santoso, kemudian Jenderal Heru gitu ya. Burhan, ya kan, itu akan lebih gampang gitu untuk diingat. Atau negaranya itu Ambarawa, Ungaran gitu ya, Temanggung gitu, akan lebih mudah untuk diingat. Nah, namanya itu susah, yang bikin harus mikir gitu. Satu lagi yang gak saya suka adalah sebagai seorang bintang utama, Alinanya kurang gitu. Iya. Dia buat gue terlalu manusia gitu, yang diginiin terlalu lemah, kayak modelan gitu loh. Kayak model Marsyanda di Kisah Sedih di Hari Minggu. Jauh. Ares mau nikah di pernikahan dini. Itu yang gak aku suka. Kalau yang gak aku suka itu lebih ke sama alurnya juga, sama ya itu tadi yang di awal dibilang. Jadi susunannya itu loh, dia siapa, ini kita nggak tahu, ini nggak tahu. Dan bahkan sampai episode 3 penyebutan nama Grisha ini apa dan mereka itu siapa nggak dikasih tahu gitu. Grisha nah iya kan, jadi sampai akhirnya Grisha ini apa ya, nyari sendiri dia tuh siapa segala macam gitu. Itu mungkin karena novel, balik lagi karena novel dibuat jadi film, dibuat jadi series, jadinya orang harus memang bener-bener kayak kata Daniel, ngikutin dulu semuanya baru bisa. Itu sih itu. Tapi overall oke ya. Tapi bagus, ada sihir-sihirnya. Yang kangen sama Harry Potter boleh banget kok nonton gitu. Berantemnya juga oke. Iya, yang jadi mal juga ganteng kok, ya ampun. Si Tralen Mal tadi ya. Mari kita kasih nilai. Kasih nilai ini untuk aku yang baru nonton 3 episode ya. Sejauh nonton 3 episode itu bagus sih, 7,9 lah. 7,9. Aku 8/2/3. Tuhan. PR banget sih. Ini kalau misalnya ada diedit gitu, ada integral dan segala macam di sebelah kanannya tuh ribet gitu ngitungnya ya. Sendiri ya. Nonton ya. Ditonton sahabat Sonora, warga Gajah Mada dan sekitarnya. Ya, silakan ditonton. Kalau untuk Anda yang udah nonton, coba deh sharing di bawah, di komen kira-kira setuju nggak sama pendapatnya kita, atau kalau nggak ya boleh di komen juga. Ya silahkan di komen. Saksikan tulangnya Sesa di Shadow and Bone. Bayangan dan tulang. Bye.